Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febriani Wulandari, NPM 2024-520015, Prodi Akuntansi. Pada video ini saya akan melaporkan hasil praktikum yang telah saya lakukan, yaitu perancangan sistem penjualanan untuk UMKM Sari Rasa. Langkah-langkah praktik dan aktivitas mahasiswa. Pada kegiatan praktikum ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah mempelajari panduan praktikum dan memahami tujuan dari praktik yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, saya menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan sesuai dengan petunjuk. Setelah itu, saya melakukan praktik sesuai dengan tahapan akhir yang ditentukan, mulai dari proses awal hingga akhir. Selama praktikum berlangsung, saya mencatat setiap proses dan hasil yang diperoleh, serta memastikan setiap langkah dilakukan dengan benar sesuai dengan panduan yang diberikan. Identifikasi masalah. Yang pertama, pencatatan transaksi masih manual. Seluruh transaksi penjualan, stok, dan pembayaran dicatat di buku tulis. Cara ini rawan kesalahan, mudah tercecer dan tidak efisien ketika jumlah transaksi meningkat. Kedua, data penjualanan tidak tercatat secara lengkap dan konsisten. Karena melayani banyak pelanggan dalam satu hari, toko langsung ataupun WhatsApp, ada transaksi yang terlewat dicatat atau tidak detail. Misalnya, tanggal, jumlah barang atau metode pembayaran. Yang ketiga, sering terjadi kesalahan perhitungan total pembayaran. Perhitungan dilakukan secara manual sehingga berpotensi terjadi kesalahan hitung, baik pada jumlah barang, harga maupun total yang harus dibayar. 4. Tidak adanya sistem pengelolaan stok yang terintegrasi. Stok barang tidak terpantau secara real time. Pemilik kesulitan mengetahui jumlah stok yang masih tersedia, stok yang sudah terjual, dan stok yang harus segera diproduksi ulang. 5. Sulit memantau kondisi persediaan secara akurat. Karena tidak ada pembaruan otomatis, pemilik berisiko mengalami kehabisan stok tanpa disadari atau justru memproduksi berlebihan. 6. Kesulitan mengetahui keuntungan harian dan bulanan. Tidak ada rekapitulasi otomatis antara penjualan dan biaya, sehingga pemilik harus menghitung ulang secara manual untuk mengetahui laba usaha. 7. Tidak tersedianya laporan keuangan sederhana. UMKM tidak memiliki laporan penjualan, laporan stok, dan laporan laba rugi yang rapi dan terstruktur sebagai dasar pengambilan keputusan. 8. Proses kerja menjadi tidak efisien. Waktu pemilik banyak tersita untuk mencatat, menghitung ulang, dan mengecek stok sehingga mengurangi fokus pada pelayanan pelanggan dan pengembangan usaha. 9. Risiko kehilangan data yang hanya tersimpan di buku tulis berisiko hilang, rusak, atau tidak dapat dilacak kembali jika terjadi kesalahan pencatatan. 10. Sulit melakukan evaluasi dan perencanaan usaha. Tanpa data penjualan dan keuntungan yang jelas, pemilik kesulitan menganalisis produk terlaris, waktu penjualan tertinggi, serta strategi pengembangan usaha ke depan. Sistem penjualan manual kurang efektif bagi UMKM karena pencatatan dan perhitungan masih dilakukan secara manual, sehingga rawan kesalahan dan tidak akurat. Selain itu, pemantauan stok menjadi sulit karena tidak terdata secara langsung, serta pembuatan laporan penjualan dan keuntungan memerlukan waktu lama dan kurang rapi.
Sistem penjualan yang sebaiknya diterapkan adalah sistem penjualan digital terkomputerisasi, point of sale, yang terintegrasi dengan pencatatan stok dan laporan keuangan. Dengan sistem ini, setiap transaksi penjualan dapat dicatat secara otomatis sehingga mengurangi kesalahan pencatatan dan perhitungan. Stok barang dapat dipantau secara real time dan pemilik usaha dapat dengan mudah mengetahui penjualan serta keuntungan harian maupun bulanan secara rapi dan akurat. Manfaat penerapan sistem penjualan yang lebih baik bagi UMKM Sari Rasa. Yang pertama, pencatatan transaksi menjadi lebih rapi dan akurat. Yang kedua, mengurangi kesalahan dalam perhitungan penjualan dan pembayaran. Yang ketiga, memudahkan pemantauan stok barang secara real time. Yang keempat, menghindari kehabisan atau penumpukan persediaan. Yang kelima, mempermudah pembuatan laporan penjualan harian dan bulanan. Yang keenam, membantu mengetahui keuntungan usaha dengan lebih cepat. Yang ketujuh, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat untuk pengembangan usaha. Tahapan sistem penjualan yang sesuai panduan. Pertama, analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah dan kebutuhan usaha. UMKM Sari Rasa membutuhkan sistem yang mampu mencatat transaksi penjualan secara otomatis, mengelola stok barang, menghitung total pembayaran yang tepat, serta menghasilkan laporan penjualan dan keuntungan secara sederhana. 2. Perancangan sistem. Tahap ini merancang alur sistem penjualan digital. Sistem dirancang agar kasir atau pemilik dapat memasukkan data produk, mencatat transaksi penjualan, sistem otomatis mengurangi stok, dan menyimpan data ke dalam basis data. Selain itu, sistem juga dirancang untuk menampilkan laporan penjualan dan stok. Perancangan input, proses, dan output. Input seperti data produk, harga, jumlah barang, dan transaksi penjualan. Proses seperti perhitungan total, pembayaran, pengurangan stok otomatis, dan penyimpanan data transaksi. Dan output seperti struk penjualan, laporan penjualan harian atau bulanan, dan laporan stok barang. 4. Implementasi sistem. Sistem penjualan diterapkan menggunakan aplikasi point of sale sederhana berbasis komputer atau smartphone. Pemilik mulai mencatat seluruh transaksi melalui sistem, baik penjualan langsung maupun sistem melalui WhatsApp. 5. Pengujian sistem. Dilakukan pengujian untuk memastikan sistem berjalan dengan baik, seperti ketepatan perhitungan total pembayaran, pembaruan stok, dan hasil laporan penjualan. 6. Penggunaan dan pemeliharaan. Setelah sistem berjalan, pemilik menggunakan sistem secara rutin dalam operasional harian. Pemeliharaan dilakukan dengan memperbarui data produk, harga, serta melakukan pengecekan jika terjadi kesalahan sistem. Baik, ini adalah diagram dari tahapan sistem penjualan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Hasil praktik yang telah dilakukan. Berdasarkan kegiatan praktikum yang telah dilakukan, diperoleh hasil sesuai dengan tujuan praktik. Proses praktik dapat berjalan dengan baik dan sistematis, serta hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa langkah-langkah yang dipelajari melalui praktikum ini, saya menjadi lebih memahami konsep dan menerapkan materi secara langsung.